Dokumenter ini mengikuti perjalanan kembalinya populasi berang-berang ke beberapa wilayah yang sebelumnya mengalami penurunan drastis akibat perburuan dan kerusakan habitat. Melalui narasi ilmiah, film ini menggambarkan bagaimana berang-berang membangun bendungan menggunakan kayu, ranting, dan lumpur untuk menciptakan kolam buatan yang kemudian menjadi pusat aktivitas ekologis baru. Bendungan tersebut memperlambat aliran air, meningkatkan infiltrasi, membentuk habitat basah, dan menciptakan ruang hidup bagi organisme lain seperti ikan, amfibi, burung air, serangga, dan tumbuhan air. Film ini juga menyoroti dinamika sosial berang-berang, termasuk struktur keluarga, sistem kerja kolektif, mekanisme komunikasi, dan mekanisme adaptasi terhadap predator. Selain itu, dokumenter ini menunjukkan bagaimana keberadaan kembali berang-berang mampu memperbaiki daerah yang mengalami kekeringan atau penurunan kualitas air akibat aliran permukaan yang terlalu cepat atau aktivitas antropogenik. Film ini memperlihatkan kebutuhan fundamental semua makhluk hidup akan habitat, energi, air, dan ruang untuk berkembang biak. Aktivitas berang-berang mencerminkan prinsip universal dalam biologi, bahwa organisme senantiasa membutuhkan kondisi lingkungan yang stabil untuk mempertahankan kehidupan. Oke, yang kedua ada kontinuitas. Kontinuitas itu adalah perilaku membangun bendungan diwariskan secara turun-menurun melalui mekanisme pembelajaran sosial. Berang-berang muda itu mempelajari teknik konstruksi, strategi mencari makanan, serta cara mempertahankan wilayah dari generasi sebelumnya. Menegaskan adanya proses kesinambungan biologis. Selanjutnya ada bagian evolusi. Pada video dijelaskan bahwa berang-berang mengalami evolusi yang membuat tubuh dan perilakunya sangat cocok dengan lingkungan air. Mereka memiliki ekor pipih lebar untuk menjaga keseimbangan, kaki belakang berselaput untuk berenang lebih cepat, serta bulu tebal yang kedap air agar tetap hangat di suhu rendah. Selain itu, berang-berang berevolusi menjadi hewan yang mampu memodifikasi lingkungan melalui pembangunan bendungan dan sarang. Kemampuan ini bukan hanya untuk perlindungan dari predator, tetapi juga untuk mengatur aliran air, sehingga mereka dapat hidup di perairan yang tenang dan stabil. Adaptasi inilah yang membuat berang-berang dijuluki pembangun alam, karena struktur yang mereka buat bahkan membantu menciptakan ekosistem baru bagi hewan lain di sekitarnya. Bendungan berang-berang menciptakan beragam mikrohabitat yang meningkatkan keanekaragaman hayati. Dalam dokumenter ini memperlihatkan peningkatan jumlah spesies burung rawa, serangga air, dan tumbuhan basah setelah adanya keberadaan koloni berang-berang. Hal ini menunjukkan betapa suatu spesies dapat memberikan dampak besar terhadap diversitas suatu komunitas biologis. Selanjutnya dalam film tersebut kita juga melihat bagaimana aktivitas sekawanan berang-berang sebagai master builder atau pembuat bendungan mempengaruhi lingkungan air. Dari film itu menunjukkan secara konkret bagaimana keberadaan berang-berang dan aktivitasnya dalam membangun bendungan membantu menjaga kondisi lingkungan air agar tetap stabil, baik itu aliran air, suhu kualitas air, cadangan air, maupun habitat untuk organisme lain yang semuanya adalah elemen homeostatis pada ekosistem. Hal ini menunjukkan bahwa homeostatis bukan hanya terjadi di dalam tubuh organisme, tapi juga bisa terjadi di tingkat ekosistem di mana berang-berang melakukan aktivitas yang membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Selanjutnya pada prinsip dasar biologi yang interaksi. Film ini menyoroti interaksi berang-berang dengan lingkungannya abiotik seperti air, tanah, dan tumbuhan, dan biotik, predator, kompetitor, spesies lain di ekosistem. Interaksi ini membentuk jaring-jaring ekologis yang kompleks dan memperkuat pemahaman bahwa keberadaan suatu organisme dapat mengubah struktur seluruh ekosistem. Nah, oke, dari segi ilmiah, film ini menyajikan data dan peristiwa yang konsisten dengan literatur ekologi modern. Nah, penyampaian dari film ini juga bersifat edukatif dan sangat mudah dipahami oleh mahasiswa. Selanjutnya, secara metodologis, film ini dapat menjadi sumber pembelajaran untuk perkuliahan biologi dasar maupun ilmu lingkungan. Nah, dari segi visual, gambar yang ditampilkan menggunakan resolusi yang cukup tinggi sehingga dapat menunjukkan detail struktur bendungan, aliran air, dan berang-berang, serta perkembangan ekosistem dengan sangat baik. Dari perspektif akademik, kualitas video ini dapat mendukung proses observasi ilmiah secara tidak langsung.
Jadi selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan. Saya akan bahas kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu visual ilmiah yang berkualitas tinggi. Film ini menampilkan pengamatan visual yang detail dan realistis tentang perilaku berang-berang atau beaver di habitat aslinya, termasuk saat mereka membangun bendungan, membuat sarang, serta berinteraksi dengan lingkungan perairan dan vegetasi di sekitarnya. Yang kedua yaitu narasi objektif, edukatif, dan berbasis kajian ilmiah. Narasi dalam dokumenter ini menggunakan gaya bahasa yang informatif dan netral, menyajikan data observasi dan hasil penelitian lapangan tanpa opini berlebihan. Yang ketiga, relevan dengan isu konservasi modern. Film ini mengangkat tema penting mengenai restorasi ekosistem dan peran satwa dalam mitigasi perubahan iklim. Berang-berang ditampilkan sebagai spesies kunci yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem perairan dan mencegah degradasi lingkungan. Yang keempat yaitu mendukung pembelajaran 6 prinsip dasar biologi, yaitu yang pertama, sel sebagai unit kehidupan. Berang-berang dan organisme lain di lingkungannya menunjukkan sistem kehidupan berbasis seluler. Prinsip yang kedua yaitu energi. Perilaku membangun bendungan menggambarkan pemanfaatan energi dan metabolisme dalam aktivitas biologis. Prinsip yang ketiga, informasi genetik. Pewarisan perilaku dan insting berang-berang diturunkan secara genetik. Prinsip yang keempat, evolusi. Adaptasi morfologis seperti gigi dan ekor menunjukkan hasil seleksi alam. Prinsip yang kelima, homeostasis. Berang-berang menjaga keseimbangan suhu dan keamanan lingkungan sarangnya. Dan prinsip yang terakhir yaitu yang keenam, interaksi sistem kehidupan. Hubungan antara berang-berang, tumbuhan, air, dan organisme lain memperlihatkan ekosistem yang saling bergantung. Selanjutnya untuk kekurangan dalam dokumenter tersebut, yaitu yang pertama tidak membahas secara rinci konflik yang terjadi antara manusia dan berang-berang, yaitu dalam konteks pemanfaatan lahan. Lalu yang kedua, yaitu kurang mendalam pada saat menjelaskan aspek genetika, populasi, ataupun analisis kuantitatif ekologi.